Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi kelas E1 kelompok 7. Di video kali ini kami akan melakukan social experiment project dengan judul Random Call as Kebak Pancasila. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Desvi. Perkenalkan, nama saya Septian Alvinandrianto. Nama saya Muhammad Hendri Givari. Saya Alin. Kenalkan, nama aku Habibaulia Ramadhani, biasa dipanggil Bibah. Nah, di video kali ini, sebagaimana yang telah ditugaskan, saya akan melakukan social experiment nih terhadap orang-orang yang ada di kontak HP saya mengenai pemahaman tentang Pancasila. Nah, gimana cara milih kontaknya? Jadi, saya memilih secara random. Sebelumnya, saya telah melakukan spin wheel, jadi ada huruf A sampai Z di dalam spin wheel, lalu diputar, nanti dapat huruf apa, itu yang akan menjadi acuan gitu untuk memilih kontak. Misalnya saya dapat huruf A, maka saya harus memilih kontak dengan inisial A, seperti itu kurang lebih. Nah, saya tadi setelah melakukan spin wheel, dan saya mendapat huruf M. Tada! Bisa dilihat ya, dapat huruf M. Jadi sekarang saya akan memilih kontak yang ada di HP saya dengan inisial M. Kira-kira siapa ya yang beruntung hari ini untuk ditelepon dan kita tanya-tanya nih terkait pemahamannya mengenai Pancasila. Halo. Halo. Iya, selamat siang Martin. Selamat siang ya. Oke, jadi aku kan tadi habis nge-spin wheel ya, terus aku dapat huruf M, Martin. Nah, aku pilih kamu nih buat aku tanya-tanya tentang Pancasila. Kira-kira ada waktu nggak? Oke, siap. Oke, siap Ada ya. waktu. Oke, Martin udah siap. Nah, sekarang aku mau tanya deh pertanyaan pertama. Aku langsung jawab aja ya. Kalau Iya, boleh menurutku, banget. pas pahamku tuh Pancasila itu sebagai kayak pedoman negara untuk setiap anggota masyarakat untuk terapin dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus juga buat kayak konstitusi negara sebagai dasar konstitusi untuk semua undang-undang yang disahkan di negara gitu. Makna Pancasila menurut aku itu Pancasila itu sebagai dasar kita, pedoman kita, dan Pancasila itu kan dulu tercipta melalui perjuangan-perjuangan para pahlawan kita yang berusaha keras untuk mengubah nasib negara kita dari yang awalnya kayak nggak punya dasar, kayak saling punya pendapat sendiri, nggak mau menjadi satu. Akhirnya itu para pahlawan itu menciptakan 5 dasar yang disebut Pancasila sebagai dasar negara, dan sampai sekarang dijadikan pedoman kita dalam menjalankan kehidupan bernegara ini. Kalau menurut saya sih, setahu saya ya, Pancasila itu menjadi pandangan hidup atau pedoman seluruh warga Indonesia, tidak memandang itu masyarakat kecil atau masyarakat besar atau pejabat yang harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ada pemerintah yang ngasih peraturan sesuai dengan pedoman kita yaitu Pancasila, nah itu harus kita tetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut aku Pancasila itu 5 dasar negara sih. Oke. Menurutku Pancasila itu adalah pilar dari ideologi Indonesia. Jadi poin-poin Pancasila itu sebagai poin utama dari prinsip negara Indonesia itu sendiri. Nah, pertanyaan kedua nih Martin, masih ada lagi. Sebutin Yang dong. pertama, yang sila ke-1 tuh ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua tuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus sila ketiga tuh persatuan Indonesia. Terus sila keempat tuh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sampai terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. 5 dasar Pancasila. 1 ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 kesatuan, 4 kerakyatan, 5 keadilan. Oke, lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Udah lupa semua itu, tapi yang pertama kan yang bintang itu ya, yang bintang di tengah gitu. Kalau simbolnya sih itu aja, itu merepresentasikan ketuhanan yang Maha Esa yang bintang. Terus abis itu ada kayak yang kemanusiaan yang adil dan beradab tuh kayak yang rantai gitu. Tapi kalau maknanya kurang tahu sih. Oh, kayaknya kalau rantai itu berarti kayak kita tuh dalam masyarakat tuh saling kayak terhubung gitu. Jadi harus kemanusiaannya tuh harus sama gitu. Kemudian persatuan Indonesia tuh ada kalau nggak salah pohon ara ya. Jadi kayaknya dari makna dari pohon ara itu kita semua tuh bersatu dalam suatu, kayak ibaratnya kayak satu pohon gitu. Jadi nggak ada yang bisa. Habis itu kerakyatan yang dipimpin, yang sila keempat itu banteng, tapi aku kurang tahu sih kalau banteng itu maksudnya apa. Terus kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh padi dan apa ya, aku lupa yang satunya, padi dan gandum gitu. Nah itu kayak menggambarkan kayaknya tuh mata pencaharian masyarakat Indonesia tuh utamanya tuh apa, yaitu dalam pertanian gitu. Jadi kayak di seluruh rakyat Indonesia tuh harus ada keadilan sosial, karena kita semua tuh berasal dari kayak kurang tahu sih sebenarnya gimana, tapi menurutku kayak gitu. Oke, untuk simbolnya aku kan udah tahu, tapi untuk maknanya mungkin nanti ada beberapa makna yang aku nggak tahu karena faktor lupa, karena sudah lama banget nggak belajar. Iya nih, nggak apa-apa. Yang pertama kan ada bintang, yang kedua ada rantai, yang ketiga ada pohon beringin. Nah, yang setahu aku pohon beringin ini maknanya dia kan pohon beringin, pohon yang besar. Jadi dia itu kayak bisa istilahnya kayak menaungi masyarakat gitu. Dan akarnya kan juga mempunyai akar yang kemana-mana seluruhnya, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Itu kan seperti keragaman suku, bangsa, bahasa yang ada di Indonesia. Dan untuk yang keempat ada kepala banteng, yang ini aku kurang tahu. Dan yang terakhir ada padi dan kapas. Itu kan padi dan kapas mengembangkan kesejahteraan, dan padi merupakan bahan pokok makanan yang ada di Indonesia ya. Jadi mungkin itu maksudnya kayak lebih ke arah kesejahteraan sosial gitu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu memberikan simbol perisai warna emas yang memberi gambaran bahwasanya setiap masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah itu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi simbol lambang rantai. Setiap masyarakat Indonesia merupakan generasi yang secara turun-menurun menjadi penerus bangsa dan saling membantu jika ada yang membutuhkan satu sama lain. Nah, yang ketiga ada persatuan Indonesia, disimbolkan oleh pohon beringin yang menjadi tempat berteduh atau tempat berlindung masyarakat Indonesia yang saling bersatu tanpa melihat perbedaan derajat dan tentunya saling menghargai. Nah, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu disimbolkan oleh banteng, yaitu menjadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berdiskusi dan bergotong royong untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari dan menggapai suatu tujuan untuk
untuk kepentingan bersama. Nah, yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimbolkan padi dan kapas, yaitu padi dilambangkan sebagai bahan pangan dan kapas dilambangkan sebagai bahan sandang. Dan hal keduanya tersebut jika dikaitkan menjadi hal pokok atau sebuah kebutuhan yang harus saling terpenuhi oleh masyarakat Indonesia untuk memakmurkan dan mengedepankan kepentingan bersama masyarakat Indonesia. Yang pertama tuh kalau nggak salah bintang artinya tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Maha Esa. Terus yang kedua itu simbol rantai emas, itu tuh artinya setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain, jadi mereka tuh bersatu. Yang ketiga tuh pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia. Udah aku tahu segitu dong. Untuk sila pertama tuh simbolnya bintang 5 sudut warna kuning, yang berarti sebuah cahaya, dan 5 sudut mengimplementasikan bahwa Pancasila memiliki 5 poin. Terus yang kedua, mata rantai yang terbentuk segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan maksudnya. Sorry. Terus yang untuk sila ketiga, pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Oke. Sila keempat, kepala banteng. Cut. Oke. Nah, sila keempat, kenapa sih kepala banteng tuh? Apa ya? Tunggu, gua baca dulu. Sorry. Oke, cut. Sila keempat, kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan yang terakhir, sila kelima, padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. 1 Juni 1945. Tahu aku tanggal 1 Juni, tapi untuk tahunnya lupa aku tahun berapa. Tentunya pada awal bulan Juni, yaitu tepatnya 1 Juni. Kayaknya 1 Juni 1945. Pancasila tuh lahir 1 Juni. Baik, itu tadi jawaban dari para responden kami. Dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan dasar Pancasila masih harus menjadi perhatian. Dibuktikan dengan masih adanya beberapa jawaban yang dijawab dengan salah. Sehingga melalui Social Experiment Project ini, kami harap dapat memperbaiki kesalahan tersebut dan memberikan sedikit pemahaman bagi para responden dan juga para penonton video ini nantinya. Saya Rizal Malia, mewakili kelompok 7, mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton karena telah menyaksikan video ini hingga akhir, dan juga mohon maaf bila terjadi kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya. Tapi BTW yang ketiga itu pohon beringin bukan sih? Oh ya, pohon beringin bukan pohon air. Iya, terus yang kelima tuh padi dan kapas. Oh, padi dan kapas. Oke. Iya, betul banget. Oh iya, buat kalian yang mau ikutan Random Ask All About Pancasila, bisa banget loh, yang pastinya bakal seru dan bakal bermanfaat buat kalian dan buat teman-teman kalian. Nah, di sini aku mau kasih saran nih biar permainan Random Ask All About Pancasilanya ini lebih seru dan menarik. Yang pertama, kalian bisa nge-spin wheel lebih dari 1 orang loh. Jadi kalian bisa nanya ke teman-teman kota kalian lebih banyak. Yang pastinya ini bakal bermanfaat juga bagi kalian karena kalian bisa mengetahui lebih dari 1 orang tentang pengetahuan mereka tentang Pancasila. Nah, yang kedua, kalian juga bisa bikin video bareng sama teman-teman kalian secara offline. Jadi lebih seru lagi kan, guys? Nah, cukup sekian ya saran-sarannya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Selamat mencoba!